Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau lanjut bahas tentang seorang artis senior yang belakangan ini viral banget, yaitu Liu Shaoqing. Cerita kontroversinya mulai dari karir, skandal penggelapan pajak, sampai memerankan sosok remaja di usia 75 tahun, sudah pernah aku bahas di video yang ini ya. Kalau kalian sama sekali belum tahu, kalian bisa nonton dulu. Liu Shaoqing memiliki kehidupan percintaan yang sangat kaya. Selama puluhan tahun berkarir, dia punya beberapa mantan suami dan banyak pacar dengan kisahnya masing-masing. Di setiap kolaborasi film yang berhasil di pasaran, hampir bisa dipastikan dia selalu cinlok. Ketika membangun perusahaan dan mulai bekerja sama dengan banyak orang, dia beberapa kali cinlok. Setelah menjalani pernikahan terakhirnya pun, gosip perceraian dan pacaran dengan berondong tetap bermunculan. Kita mulai dengan suami pertamanya, Wang Li. Di tahun 1976, Liu Shaoqing muncul di film pertamanya berjudul The Great Wall of the South China Sea. Di masa itu dia bertemu dengan Wang Li, seorang pemain biola di kelompok opera Departemen Politik Umum Tentara Pembebasan Rakyat. Saat itu Liu Shaoqing masih tergabung di kelompok seni wilayah militer Chengdu. Keduanya sama-sama berasal dari keluarga baik-baik dan memiliki latar belakang politik yang baik, sehingga hubungan asmara mereka diketahui dan disetujui sama ketua kelompok masing-masing. Saat itu Liu Shaoqing sangat ingin pindah dan bekerja di Beijing. Kedua orang tua Wang Li merupakan orang biasa yang tinggal di sebuah apartemen di Beijing. Liu Shaoqing pun memilih untuk jatuh cinta dengan Wang Li. Mereka kemudian mengajukan permohonan ke kedua kelompok untuk menikah di Beijing. Setelah tiba di Beijing, mereka menikah dan tinggal di apartemen orang tua Wang Li. Di hari keempat setelah pernikahan, Liu Shaoqing melarikan diri dari rumah. Saat itu dia masih tergabung dalam kelompok seni wilayah militer Chengdu, sehingga dia terus menyibukkan diri dengan bekerja dan tidak pulang ke rumah hingga setahun. Di masa ini, beberapa film Liu Shaoqing meledak dan membuatnya menjadi terkenal dalam semalam. Jarak di antara keduanya pun semakin melebar. Wang Li menuntut Liu Shaoqing untuk pensiun dari dunia akting. Dia ingin punya istri dan rumah yang hangat. Sedangkan orang tua Wang Li menuntut Liu Shaoqing untuk segera punya anak. Mereka ingin punya menantu yang patuh dan penurut. Sementara itu, Liu Shaoqing ingin berjuang dan sukses. Suatu hari, Liu Shaoqing dan Wang Li akhirnya kembali bersama. Menurut gosip yang beredar, mereka jadi bahan ledekan orang sekitar setelah Liu Shaoqing melakukan adegan ranjang di film yang berjudul The Wilderness. Lalu gosip lainnya mengatakan, Liu Shaoqing tidak bisa menerima keintiman antara suami istri karena sudah memiliki masalah psikologis. Mereka sudah sering kali bertengkar. Lalu dalam suatu pertengkaran, Wang Li yang emosi karena berulang kali ditolak, menampar Liu Shaoqing. Liu Shaoqing pun kembali pergi dari rumah dan pindah ke Wisma Tamu Studio Film Beijing. Dia tidak pernah kembali lagi ke rumah dan mereka resmi bercerai di tahun 1982. Saat itu berita tentang perceraian Liu Shaoqing heboh banget di seluruh Cina. Soalnya dia merupakan artis Cina pertama yang bercerai secara terbuka. Yang bikin Liu Shaoqing semakin kesal, banyak wartawan menerbitkan berbagai berita yang dibuat-buat maupun dilebih-lebihkan. Mereka menyebut Liu Shaoqing menolak memiliki anak selama pernikahan. Bahkan Liu Shaoqing diduga sudah punya anak, tapi disembunyikan supaya tidak mengganggu karirnya. Liu Shaoqing disebut sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Tidak benar-benar cinta sama Wang Li, cuma memanfaatkan Wang Li untuk mendongkrak karirnya dan supaya dia bisa pindah ke Beijing. Lanjut ke suami keduanya, Chen Guoqin. Di tahun 1981, Liu Shaoqing syuting film berjudul Deep in My Heart. Saat itu dia belum resmi bercerai dari Wang Li, tapi dia sudah cinlok sama rekan sesama aktor bernama Chen Guoqin.
Chen Kuo-jin sendiri sudah memiliki istri dan anak-anak di Changchun. Istri Chen Kuo-jin adalah rekan sesama artis dari grup aktor studio film Changchun. Orang tua Chen Kuo-jin menentang hubungannya dengan Liu Shaoqing. Namun, istri Chen Kuo-jin terpaksa setuju untuk bercerai. Selanjutnya, Chen Kuo-jin dan Liu Shaoqing tinggal bersama selama beberapa tahun. Di tahun 1986, keduanya menikah. Namun, pernikahan ini hanya bertahan selama 3 tahun. Mereka bercerai di tahun 1989 karena campur tangan Jiang Wen. Setelah bercerai, Chen Kuo-jin menerbitkan sebuah buku berjudul Kisah yang Harus Diceritakan, Aku dan Liu Shaoqing. Lewat buku ini, Chen Kuo-jin menceritakan kisah cintanya dengan Liu Shaoqing. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang pria baik yang menentang norma-norma sosial untuk menceraikan istri pertamanya karena cinta. Lalu bagaimana dia menderita dalam pernikahan di mana wanita lebih kuat daripada pria. Namun Liu Shaoqing mengatakan bahwa Chen Kuo-jin memiliki temperamen yang buruk dan sering mengancamnya dengan kekerasan. Lanjut pasangan ketiga, Jiang Wen. Di tahun 1986, Liu Shaoqing syuting film berjudul Hibiscus Town. Di sana dia cinlok sama Jiang Wen. Saat itu Liu Shaoqing sudah menjadi artis terkenal, sedangkan Jiang Wen baru saja lulus dan menjadi mahasiswa paling berprestasi di Akademi Drama Pusat. Jadi usia Jiang Wen terpaut lumayan jauh lebih muda dari Liu Shaoqing. Dalam sebuah wawancara, Liu Shaoqing mengatakan bahwa dalam kondisi seperti itu, sulit untuk tidak mengembangkan perasaan terhadap Jiang Wen. Apalagi semua kru film sangat mendukung hubungan mereka. Akhirnya, film Hibiscus Town sukses besar secara nasional. Dalam buku yang ditulis Chen Kuo-jin tertulis, dia memergoki Liu Shaoqing dan Jiang Wen berdua. Chen Kuo-jin lalu memaksa Jiang Wen untuk mengakui hubungannya dengan Liu Shaoqing. Dia menemukan selembar kertas dengan tulisan tangan Jiang Wen. Isinya kurang lebih begini. Pada tahun 1987, saat syuting di Suzhou, saya mulai menjalin hubungan romantis, termasuk hubungan seksual dengan Liu Shaoqing. Pada akhir tahun 1987, setelah saya mengetahui bahwa dia telah resmi menikah, saya terus mengejarnya dan mempertahankan hubungan ini. Chen Kuo-jin bilang kalau dia benar-benar mengagumi pria ini. Di selembar kertas, dia mengalihkan semua kesalahan kepada si wanita. Dia bilang, dia tidak tahu wanita itu sudah menikah ketika mereka memulai hubungan. Menyiratkan, aku bodoh dan ketidaktahuan bukanlah alasan kan? Jadi tentu saja aku tidak bertanggung jawab. Saat itu Chen Kuo-jin benar-benar merasa kasihan kepada Liu Shaoqing. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada orang seperti itu? Setelah Chen Kuo-jin selesai membaca dokumen itu, Jiang Wen mengambilnya kembali dan berkata, "Saya ingin menambahkan beberapa kata." "Apa yang ingin Anda tambahkan?" "Saya ingin menambahkan karena saya mencintainya." Di sisi lain, Liu Shaoqing menanggapi skandal perselingkuhannya dengan berkata, "Saya hanya melakukan kesalahan yang akan dilakukan semua wanita di dunia. Itu tidak menimbulkan masalah bagi saya, itu hanya menimbulkan masalah bagi suami saya." Liu Shaoqing melihat bakat yang dimiliki Jiang Wen. Dia pun terus mendorong Jiang Wen untuk menjadi sutradara dan mengumpulkan dana dari berbagai sumber. Akhirnya Jiang Wen berhasil merilis film debutnya sebagai sutradara di tahun 1994. Sayangnya setelah film tersebut dirilis, hubungan Liu Shaoqing dan Jiang Wen berakhir karena masalah perbedaan kepribadian. Meskipun sudah berpisah, Liu Shaoqing dan Jiang Wen masih saling mendukung layaknya sahabat. Jiang Wen juga memberikan dukungannya saat Liu Shaoqing dipenjara karena masalah pajak di kemudian hari. Lanjut pasangan yang keempat, Yating. Di tahun yang sama, Liu Shaoqing berkenalan dengan seorang penulis Prancis Cina bernama Yating. Saat itu Liu Shaoqing sudah mulai berbisnis. Dia pun mengundang Yating untuk bekerja di perusahaannya sebagai penulis sekaligus sutradara. Kabarnya mereka saling jatuh cinta dan berencana untuk menikah di Prancis.
Namun sifat Yating yang sensitif dan emosional sangat tidak cocok dengan Liu Shaoqing yang belak-belakan. 2 tahun kemudian mereka pun berpisah. Lanjut pasangan yang kelima, Wu Weiguo. Liu Shaoqing dan Wu Weiguo pertama kali ketemu di tahun 1995 saat jadi bintang tamu di serial televisi Taiwan berjudul Justice Pao. Habis itu mereka beberapa kali satu proyek bareng. Mereka selalu terlihat bareng hingga akhirnya mengakui memiliki hubungan romantis. Sebagai sesama artis yang sering satu proyek bareng, hubungan mereka tampak menjanjikan. Bahkan mereka disebut sudah merencanakan pernikahan. Menurut seorang wanita yang kerja di rumah Liu Shaoqing, sehari-harinya Liu Shaoqing sibuk kerja, berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Sedangkan Wu Weiguo setiap hari tidur sampai sore, bangun, makan, lalu mengundang teman-temannya untuk main kartu. Hal ini secara bertahap membuat Liu Shaoqing kesal. Menurut media, keduanya putus, kemungkinan karena sifat Liu Shaoqing yang gila kerja, atau karena terkait pasangan Liu Shaoqing selanjutnya. Yang keenam, sekaligus suami ketiganya, Ah Feng. Di tahun 2000, Ah Feng bekerja sebagai pengisi suara dalam serial televisi yang diproduksi Liu Shaoqing. Setelah bergabung dengan tim produksi, Ah Feng yang lebih muda 10 tahun mulai mendekati Liu Shaoqing. Saat itu sebenarnya Ah Feng sudah pernah menikah sebanyak 2 kali. Istri pertamanya merupakan seorang artis yang sudah menjadi produser untuk sebuah perusahaan film dan televisi besar di Beijing. Istri keduanya juga merupakan seorang artis di grup seni anak-anak Beijing. Di tahun 2000, Ah Feng menceraikan istri keduanya yang sedang hamil demi mengejar Liu Shaoqing. Di tahun 2002, Liu Shaoqing ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena dicurigai melakukan penggelapan pajak. Sahabat lamanya Chiang Wen mengatakan akan melakukan segala upaya untuk membantunya. Chiang Wen pun menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyewa 4 pengacara top untuk membantu menyelesaikan kasus Liu Shaoqing. Di tahun 2003, Liu Shaoqing dibebaskan dari penjara dengan jaminan dari Chiang Wen. Menariknya, selama di penjara, Liu Shaoqing mengirimkan surat ke Ah Feng. Isinya kurang lebih, jika Ah Feng bersedia menunggunya, dia akan menikahinya setelah dibebaskan dari penjara. Ah Feng menjawab bahwa jika Liu Shaoqing bersedia, mereka bisa menikah kapan saja. Akhirnya setelah Liu Shaoqing dibebaskan, mereka menikah di bulan Oktober 2003. Di bulan Desember 2005, mereka bercerai secara diam-diam. Lanjut yang ketujuh, sekaligus suami keempatnya, Wang Xiaoyi. Di tahun 2012, Liu Shaoqing mendaftarkan pernikahannya dengan Wang Xiaoyi. Mereka dikabarkan menikah di sebuah gereja di San Francisco. Dalam pengumuman pernikahannya, Liu Shaoqing mengatakan bahwa suaminya lebih tua darinya, sukses dalam karirnya, berasal dari keluarga militer, telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, telah mendekatinya selama bertahun-tahun, dan sangat mendukung karirnya. Kabarnya Wang Xiaoyi merupakan fans Liu Shaoqing dan sudah mendekatinya selama kurang lebih 30 tahun setelah mereka pertama kali bertemu. Banyak yang penasaran kenapa Wang Xiaoyi setia banget. Liu Shaoqing pernah bilang, "Jika Anda menanyakan hal ini kepada saya tidak begitu mengerti. Saya hanya memahami satu prinsip. Jika Anda tidak menginginkan uang orang lain, Anda akan mendapatkan semuanya." Setelah menikah, Wang Xiaoyi langsung memindahkan rumah mewahnya di Hong Kong dan Amerika menjadi atas nama Liu Shaoqing. Setelah menikah dengan Wang Xiaoyi, Liu Shaoqing sudah tidak dikaitkan dengan nama pria manapun. Tapi gosip seputar percintaannya tetap menjadi kontroversi. Di tahun 2024, mantan pacar Liu Shaoqing berulang kali membocorkan riwayat obrolan dan video pribadinya dengan Liu Shaoqing, memicu diskusi panas.
Gosip mengatakan bahwa sekitar 2 tahun setelah menikah dengan Wang Xiaoyi, Liu Xiaoqing sudah mulai berselingkuh dengan seorang fotografer bernama Kuke. Kuke berasal dari Guangzhou dan berusia lebih muda 38 tahun dari Liu Xiaoqing. Dia kemudian pindah dari Guangzhou ke Beijing untuk bekerja. Awalnya dia bekerja sebagai fotografer dan asisten pribadi Liu Xiaoqing. Sebagai asisten pribadi, Kuke mengerjakan banyak hal, seperti mengedit, mengelola akun video pendek, sampai menyajikan minuman. Dia bekerja secara profesional, mendapatkan gaji bulanan, makanan, dan tempat tinggal. Kemudian hubungan mereka berkembang menjadi sepasang kekasih. Masalah mulai muncul di tahun 2018. Saat itu, Kuke merasa tidak mungkin selamanya menjadi asisten pribadi. Dia ingin membuka bisnis dan meminta bantuan Liu Xiaoqing. Liu Xiaoqing tidak hanya menolak memberi bantuan, tapi juga memblokir semua kontak, lalu mengusir Kuke dari tempat tinggalnya. Setelah itu, Kuke menjalani kehidupan yang kurang baik. Dari seorang pemuda yang ceria, berubah menjadi tua dan murung, mengalami depresi, kerontokan rambut, dan di titik terburuknya, dia punya pikiran untuk bunuh diri. Di tahun 2024, dia kembali menemui Liu Xiaoqing untuk meminta uang sebesar 5 juta yuan. Menurutnya, setelah bekerja selama bertahun-tahun, ini adalah imbalan yang pantas dia terima. Liu Xiaoqing tetap menolak karena dia merasa Kuke hanya ingin menarik perhatian dan membuat masalah. Kuke tidak menyerah dengan mengirimkan surat dari pengacara ke Liu Xiaoqing. Isinya menuntut pembayaran. Dia menyatakan telah membantu Liu Xiaoqing dalam pekerjaannya dan menandatangani perjanjian pembayaran. Tapi Liu Xiaoqing belum membayarnya. Liu Xiaoqing diberi waktu selama 7 hari untuk memberikan tanggapan. Jika tidak, dia akan memulai proses hukum. Liu Xiaoqing tetap pada pendiriannya, memilih untuk mengabaikan surat tersebut. Dalam sebuah acara, dia menyebut Kuke sebagai orang yang rela bepergian jauh untuk mencarinya hanya demi uang, tapi tidak punya bukti. Sehingga Liu Xiaoqing tidak akan memberikan uangnya sepeser pun. Ketika ditanya, apakah Kuke adalah mantan pacarnya? Liu Xiaoqing menjawab, "Saya mengenalnya." Setelah itu, kehidupan Kuke dikabarkan semakin menurun. Sulit menemukan jodoh karena reputasinya yang kurang baik. Kekurangan uang, hingga tidak sanggup membayar sewa tempat tinggal, hingga akhirnya kembali ke kampung halamannya. Selama masa ini, Kuke mencoba meyakinkan publik dengan menyebarkan histori percakapan pribadinya dengan Liu Xiaoqing. Dia juga mengungkapkan cerita Liu Xiaoqing tentang suaminya yang sudah tua dan kesehatannya tidak baik, sehingga Liu Xiaoqing diperlakukan seperti anak perempuan. Publik pun penasaran dengan reaksi Wang Xiaoyi atas gosip perselingkuhan istrinya. Namun, gosip lain mengatakan bahwa sebenarnya Liu Xiaoqing dan Wang Xiaoyi sudah bercerai secara diam-diam. Untuk bertahan hidup setelah berpisah dari Liu Xiaoqing, Kuke mengerjakan apapun, termasuk melakukan live streaming dan berjualan. Selama live streaming, dia menciptakan karakter sebagai mantan pacar Liu Xiaoqing dan berperan sebagai korban. Penontonnya tidak terlalu banyak, rambutnya sudah rontok semua, terlihat lesu dan lelah. Selama live streaming, dia mengulang-ulang kalimat, "Liu Xiaoqing telah menghancurkan hidupku, aku bahkan tidak bisa mendapatkan pacar sekarang." Saat ini Kuke berusia sekitar 38 tahun dan mengaku masih kesulitan mencari jodoh. Suatu ketika dia dikenalkan ke seorang wanita, tapi orang tua si wanita melarang hubungan tersebut. Mereka terlanjur menganggap Kuke sebagai pria yang cuma mengincar harta. Ini bukan pertama kalinya karena Kuke sudah menjalani hampir 40 kencan buta. Kuke hanya terus menceritakan kisah-kisah lama yang sama, tentang bagaimana dia menjalani hidupnya selama 10 tahun terakhir, dan kenapa dia masih lajang. Kenangan selama 6 tahun berpacaran dengan Liu Xiaoqing, seperti menenggelamkan Kuke ke dalam rawa, dan tidak bisa keluar lagi. Sedangkan bagi Liu Xiaoqing, 6 tahun berpacaran dengan Kuke hanya seperti selingan. Kuke terus mengeluh bahwa Liu Xiaoqing menghancurkan hidupnya
dan membuatnya jadi susah cari pacar. Di sisi lain, Liu Xiaoqing digosipin punya 8 pacar. Dalam sebuah acara di bulan Februari 2026, Liu Xiaoqing dengan bercanda mengatakan bahwa memiliki 8 pacar itu terlalu sedikit. Di puncak popularitasnya di tahun 80 dan 90-an, ada puluhan ribu orang yang mengaku sebagai pacarnya. Tapi sekarang hanya tersisa 8. Meskipun sudah berusia 75 tahun, kondisi kesehatan Liu Xiaoqing masih sangat baik. Dia dapat dengan mudah mengungguli anak muda saat mendaki di daerah dataran tinggi. Kepadatan tulangnya 172% dari rekan-rekannya. Dia juga sudah rajin melakukan lari pagi dan berenang selama beberapa dekade. Hal ini menunjukkan bahwa kebugaran fisiknya memang sangat baik. Selain itu, Liu Xiaoqing juga sudah memiliki setumpuk rencana kerja untuk tahun 2026. Mulai dari pekerjaan endorsement, menghadiri variety show, bermain di teater, bermain di 10 drama pendek, hingga jualan lewat live streaming. Meskipun perannya di drama pendek terbarunya sempat menjadi kontroversi dan banyak dihina, Liu Xiaoqing tidak ambil pusing. Saat ini, Kuke yang masih berusia sekitar 38 tahun, hidup seperti orang pensiun dini. Sedangkan Liu Xiaoqing yang sudah berusia 75 tahun, malah hidup seperti anak muda. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.